Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurse Juliansah. Pada video berikut ini saya akan membahas tentang langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan selanjutnya bagi seorang calon petugas TKH yang akan bertugas yang saat ini sudah dinyatakan lolos pada tahap pelatihan. Apa dan bagaimana yang harus dipersiapkan? Kita bahas di video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya ini agar nanti banyak informasi-informasi lainnya yang akan saya bagikan di channel saya ini. Baik, untuk yang pertama tentu teman-teman yang sudah dinyatakan lolos sebagai calon petugas TKH untuk tahun 2023 yang sudah dinyatakan lolos pada tahap pelatihan di akun masing-masing adalah untuk selalu mengupdate informasi terhadap jadwal pelaksanaan dari pelatihan kompetensi. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwa untuk sampai pada tahap penugasan TKH, jadi seorang calon petugas itu akan menempuh 2 pelatihan ya, jadi 2 pelatihan. Yang pertama pelatihan kompetensi, yaitu sesuai dengan tugas kita sebagai tenaga kesehatan atau TKH. Jadi ini hubungannya atau ranahnya adalah dengan Kementerian Kesehatan. Jadi pelatihan ini atau pelatihan kompetensi ini biasanya bergabung bersama embarkasi masing-masing. Jadi masing-masing embarkasi nanti pelatihannya di suatu tempat, misalnya di Babelkes atau pelatihan lembaga pelatihan mana yang sesuai dengan embarkasinya nanti akan diumumkan di situ. Nah, jadi pelatihan kompetensi. Jadi pelatihan ini adalah muatannya tentang bagaimana teknis-teknis yang berhubungan dengan kesehatan sesuai dengan tugas kita sebagai perawat, sebagai dokter dalam tim TKH yang akan melayani jamaah haji. Jadi ini pelatihannya tersendiri, jadi pelatihan kompetensi, jadi untuk memperkuat kompetensi kita sebagai tenaga kesehatan yang akan bertugas. Jadi yang terlibat adalah unsur-unsur dari Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji. Nah, biasanya pelatihan itu berkisar 1-2 minggu di embarkasi masing-masing. Jadi cermati saja informasi-informasi yang akan diumumkan oleh Pusat Kesehatan Haji. Jadi sambil menunggu pelatihan teman-teman tentu apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi teman-teman sambil menunggu pelatihan, sambil menunggu jadwal, siapkan fisik ya, karena memang pelatihan ini sangat ketat, jadi harus dihadiri oleh teman-teman semuanya, wajib. Ini sebagai suatu penilaian nanti apakah teman-teman layak menjadi calon petugas TKH untuk tahun 2023. Dinilai juga pada saat pelatihan ini. Jadi apakah kompetensi kita sesuai? Nah, tentu ini memerlukan fisik yang prima untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi siapkan fisik, siapkan dokumen ya. Terus persiapkan waktu, prepare apabila ada hal-hal lain yang harus teman-teman hadapi, maka dipersiapkan sebelum jadwal pelatihan tersebut ditentukan oleh Pusat Kesehatan Haji. Jadi pelatihan kompetensi yang pertama ya, jadi khusus untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian teman-teman, pelatihan kedua seperti yang saya sampaikan tadi adalah pelatihan integrasi. Nah, ini juga pelatihan yang wajib harus diikuti oleh calon petugas TKH. Integrasi ini artinya menyatu dengan lembaga-lembaga yang lain, terutama dalam hal ini adalah lembaga kementerian atau Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi sebagai leader sektor dalam pelaksanaan ibadah haji, maka kita diwajibkan untuk mengikuti pelatihan integrasi.
Nah, pelatihan integrasi ini biasanya kita akan bergabung dengan petugas kloter dari Kementerian Agama. Nah, seperti diketahui bahwa untuk teman-teman yang baru pernah bertugas sebagai TKH, kita di tim TKH atau tim petugas kloter itu bergabung bersama dengan petugas dari Kementerian Agama, yaitu pembimbing ibadah, kemudian ketua kloter, ditambah 3 orang petugas TKH dari kesehatan, dokter, 2 perawat. Artinya inilah nanti tim yang akan bekerja di Arab Saudi untuk melayani jamaah yang ada di kloter. Nah, di pelatihan integrasi ini waktunya untuk menyatukan persepsi, kemudian menyatukan eh, apa ya, teknik ya, ataupun hal-hal yang terkait penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga pada saat, pelaksanaan, penyelenggaraan ibadah haji nantinya di Arab Saudi, kita diharapkan menjadi tim yang solid, mempunyai pemahaman yang sama dalam melayani jamaah haji. Jadi itu harapannya. Nah, disinilah kita akan berkenalan bersama dengan petugas-petugas dari Kementerian Agama, ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah. Jadi gabungan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Nah, disinilah eh, sangat peran sangat penting untuk diikuti oleh teman-teman karena tim yang solid adalah didasari oleh kekompakan. Kekompakan dilalui jika persepsinya sama. Nah, seperti itu. Kesehatan dan Kementerian Agama nantinya adalah satu tim. Jadi di pelatihan integrasi inilah nanti akan dibina suasananya. Jadi pelatihan ini biasanya sekitar seminggu lebih juga ya, tergantung nanti jadwal yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Nah, itu 2 pelatihan ya, pelatihan kompetensi dan pelatihan integrasi. Tentu teman-teman akan bertanya, kapan kita akan mendapatkan kepastian sebagai petugas? Nah, biasanya setelah melalui atau mengikuti 2 pelatihan tersebut, maka nanti kita akan diproses atau dievaluasi apakah kita memang sudah layak untuk menjadi petugas TKH Kloter tahun 2023. Nah, nanti pada tahap ini akan ada atau akan diterbitkan SK ya. Kalau TKH biasanya SK tersebut adalah dari Menteri Kesehatan. Jadi SK-nya dari Kementerian Kesehatan. Nah, disitulah dasar bahwa kita bertugas apa tidak ya. Jadi di SK inilah yang menjadi landasan atau dasar kita menjadi petugas atau tidak. Nah, setelah itu kita tentu akan mempersiapkan diri menjelang pemberangkatan. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman yang baru biasanya, apa saja tugas-tugas selama tahap menunggu pemberangkatan? Nah, kami sekedar sharing ya. Jadi kita juga sebagai calon petugas atau tenaga TKH juga mempunyai peran penting dalam pembinaan. Jadi selama masa tunggu pemberangkatan, kami berpesan kepada teman-teman untuk turut andil dalam pembinaan calon jamaah haji yang ada di daerah masing-masing. Jadi ikutlah apabila memang ada kegiatan-kegiatan calon jamaah haji di daerah, baik itu pembinaan manasik, misalnya manasik Kementerian Agama, ikuti saja di situ, sekalian juga untuk memperkenalkan diri kepada calon jamaah haji yang nanti akan kita layani. Dan misalnya juga ada pembinaan kesehatan oleh dinas kesehatan atau puskesmas di daerah kita, itu lebih wajib lagi. Jadi teman-teman harus membantu kegiatan tersebut. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai calon petugas untuk bagaimana calon jamaah yang akan kita layani ini tetap sehat dan bisa berangkat nanti. Jadi ini juga tugas dari kita ya, teman-teman. Jadi ikut andil dalam membina jamaah haji baik dari sisi
rukun hajinya, misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan dari Kemenak atau dari aspek kesehatan. Jadi, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan, kesehatan calon jamaah haji, baik dari dinas kesehatan kabupaten kota, provinsi, maupun puskesmas, itu harus kita bantu, kita ikuti. Nah, disinilah peran penting kita sebagai calon petugas. Jadi, menghimbau kepada teman-teman, ayo ikut andil dalam pembinaan, calon jamaah haji di daerah masing-masing sambil menunggu pemberangkatan. Kan kalau jamaahnya sehat, tentu teman-teman juga yang, dimudahkan gitu kan. Jadi dari awal sebelum pemberangkatan ini, teman-teman juga turut andil dalam pembinaan calon jamaah haji, sehingga harapannya jemaah hajinya sehat, bisa berangkat, istiqomah, dan nanti saat menjalankan ibadah haji di tanah suci, jamaahnya sehat. Dan teman-teman tentu, akan menjadi mudah dalam menjalankan tugas apabila jamaahnya sehat. Nah itu, langkah-langkah yang harus, dilakukan oleh teman-teman, pada tahap ini ya. Jadi mengikuti pelatihan, eee, kompetensi yang pertama, kemudian pelatihan integrasi, bersama Kementerian Agama, dan tentu jangan lupa untuk tetap melakukan pembinaan pada calon jamaah haji masing-masing di daerah masing-masing ya. Turut andil dalam pembinaan jamaah haji karena kita juga berperan penting dalam, membantu supaya jamaah ini tetap istiqomah ya, bisa berangkat menjalankan ibadah haji tahun 2023. Baik, itu saja, sharing pengalaman ya, langkah-langkah apa saja yang, harus dilakukan oleh teman-teman pada tahap ini, yang, pada tahap ini adalah dinyatakan, lulus sebagai peserta latih. Semoga teman-teman dimudahkan dan dilancarkan ya, mengikuti tahapan-tahapan ini, semoga, eee, dinyatakan, sebagai petugas, TKH tahun 2023 dalam bentuk SK dari Kementerian Kesehatan. Itu harapan dari kami, sebagai teman-teman, yang sudah pernah bertugas sebelumnya. Demikian teman-teman, sekedar sharing dari saya, kepada teman-teman yang tahun ini, dinyatakan lolos sebagai calon petugas TKH tahun 2023 dalam tahapan, peserta pelatihan ya, dinyatakan lolos sebagai peserta pelatihan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan harapan kami teman-teman bisa dimudahkan menjalani proses ini. Tentunya, kami berharap mendoakan teman-teman, dinyatakan secara resmi menjadi petugas TKH tahun 2023 dalam bentuk SK, dan tentu, eee, menjelang pemberangkatan, dimudahkan dan limpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan, komen di kolom komentar, insya Allah kami akan membantu, eee, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.